Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 4112411130 dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika semester 2 Universitas Dian Nusantara. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tugas besar aljabar linier bagian dari mata kuliah aljabar dengan dosen pengampu Ibu Angelis Ratuwulan MPD. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu aljabar? Aljabar linier adalah jantung matematika modern dengan aplikasi machine learning hingga grafis komputer. Melalui video ini saya akan membahas yang pertama ada perkalian titik atau dot product yang menghasilkan skalar, yang kedua ada perkalian silang atau cross product yang menghasilkan vektor, dan yang ketiga ada perkalian triple adalah operasi yang melibatkan 3 vektor dalam ruang 3 dimensi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sekaligus berbagi pengetahuan. Mari kita eksplor bersama. Aljabar linier hasil kali vektor. Apa sih hasil kali vektor? Hasil kali vektor atau dalam bahasa Indonesia atau perkalian vektor dalam matematika dan fisika merujuk pada operasi perkalian antara dua vektor yang menghasilkan besaran baru. Nah, selanjutnya biasanya dalam hasil kali vektor itu ada perkalian titik atau biasa disebut dengan hasil kali titik. Hasil kali titik vektor A dan B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut theta. Dengan kosinus sudut theta adalah sudut antara kedua vektor yang bernilai 0 dan sampai pi. Lanjut, to understand vector better, here are some example. Penjelasan istilah. Yang pertama ada A dot B atau simbol titik menunjukkan operasi dot produk. Yang kedua panjang vektor A atau norms atau magnitudo vektor A. Yang ketiga ada kosinus theta. Kosinus theta adalah sudut antara vektor A dan B. Yang keempat ada theta bernilai antara 0 sampai pi. Sudut dalam radian setara dengan 0 derajat sampai 180 derajat. Here's a note. Yang pertama ada hasil dot produk adalah skalar bukan vektor. Yang kedua, jika kosinus theta sama dengan 90 derajat atau biasa disebut dengan vektor tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0 karena kosinus 90 derajat sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat perkalian titik. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran. A dot B sama dengan B dot A. Penjelasannya yaitu urutan vektor tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua ada distributif terhadap penjumlahan. A dot dalam kurung B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Penjelasannya, dot produk dapat dipisahkan seperti aljabar biasanya. Lanjut ke yang nomor 3 yaitu asosiatif dengan skalar. Atau biasa disebut dengan skalar tuh biasanya dimasukkan dengan K. A dot B sama dengan K atau skalar sama dalam kurung A dot B sama dengan A dot skalar B. Skalar atau biasa disebut dengan K bisa dikeluarkan atau dimasukkan dalam operasi. Yang keempat ada perkalian dengan vektor 0. A dot 0 sama dengan 0. Penjelasannya yaitu dot produk dengan vektor 0 selalu menghasilkan 0 berapapun A-nya. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu sifat idempoten atau vektor yang sama. A dot B sama dengan garis A garis 2. Penjelasannya dot produk vektor dengan dirinya sendiri sama dengan kuadrat panjangnya. Ortogonalitas atau A dot B sama dengan A dan B tegak lurus. Penjelasannya, jika dot produk sama dengan 0, vektor-vektor tersebut saling tegak lurus, maka kosinus theta sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu perkalian silang atau perkalian cross. Perkalian cross atau X adalah operasi antara dua vektor dalam ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor baru tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh kedua vektor asal. Nah, berikut yaitu sifat perkalian cross atau perkalian silang. Yang pertama ada antikomutatif, yang kedua ada distributif terhadap penjumlahan. Yang pertama, A cross B sama dengan negatif dalam kurung B cross A, artinya urutan vektor mempengaruhi arah hasil. Yang kedua ada A cross dalam kurung B plus C sama dengan A cross B plus A cross C, artinya perkalian cross bisa dipisah seperti aljabar biasa.
Kita ke contoh soal terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki 3 vektor. A-nya itu memiliki nilai 4i plus 6j, B-nya memiliki nilai 6i plus 4j, dan C-nya adalah i plus j plus k. Nah, di sini kita kerjakan yang A-nya terlebih dahulu, yaitu A cross B. Nah, di sini kita buatkan kolom vektor terlebih dahulu, dan setelah itu kita masukkan i, j, k. Yang tadi i-nya itu adalah 4 plus 6, j-nya itu 6 plus 4. Kenapa k-nya 0? Karena k-nya di sini tidak memiliki nilai atau tidak tercantum di soal tersebut. Nah, di sini kita cari i-nya terlebih dahulu. Berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama, yaitu 6 dikali 0, 0 dikali 4. Kita cari yang j, berarti kita tutup baris pertama, kolom kedua, yaitu 4 dikali 0 dan 0 dikali 6. Selanjutnya kita cari yang k, berarti kita tutup baris pertama, kolom ketiga, yaitu 4 dikali 4 dan 6 dikali 6. Setelah itu kita jumlahkan. 6 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 4 sama dengan 0. Lanjut j-nya kita jumlahkan. 4 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 6 sama dengan 0. Lanjut kita jumlahkan yang k. 4 dikali 4 sama dengan 16, 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan yang j kita jumlahkan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan yang k kita jumlahkan. 16 dikurangi 36 hasilnya min 20k. Maka hasil akhirnya yaitu min 20k. Oke, kita lanjut ke yang B, yaitu A dot dalam kurung B cross C. Nah, di sini kita buatkan kolom vektornya dulu. Kita masukkan IJK-nya yaitu 4, 6, dan 0. Karena sudah memiliki nilai ya di sini. I-nya itu ada 4, 6, 1, J-nya itu adalah 6, 4, 1, dan K-nya itu adalah 0, 0, 1. Nah, I tersebut sudah digantikan menjadi 4. 4 itu sama dengan I. Oke, kita cari. Berarti untuk mencari I atau sama dengan 4 itu, kolom pertama kita coret, baris pertama kita coret. Berarti 4 dikali 1, 0 dikali 1. Selanjutnya kita cari yang J atau 6. Kita turunkan menjadi negatif 6. Berarti kita tutup baris pertama, kolom kedua. Berarti 6 dikali 1, 0 dikali 1. Kita lanjut cari yang K-nya, berarti plus 0, karena di sini K-nya adalah 0. Berarti kita tutup baris pertama, kolom ketiga. 6 dikali 1 dan 4 dikali 1. Mari kita jumlahkan. 4 dikali 1 hasilnya 4, 0 dikali 1 hasilnya 0. 4 dikurangi 0, maka hasilnya 4. Lanjut ke yang J. 6 dikali 1 hasilnya 6, 0 dikali 1 hasilnya 0. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke yang K. 6 dikali 1 hasilnya 6, 4 dikali 1 hasilnya 4. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Nah, tidak lupa IJK-nya di sini kita turunkan kembali. Karena di sini sudah digantikan menjadi 4, 6, dan 0, maka kita turunkan. 4 dikali 4 sama dengan 16, min 6 dikali 6 hasilnya negatif 36, dan yang K-nya itu adalah 0. Berarti hasilnya min 20. Oke, kita lanjut yang C, yaitu B dot A cross C. Kita buatkan kolom vektor terlebih dahulu dan kita masukkan IJK-nya. IJK-nya itu adalah 6, 4, dan 0. I-nya itu adalah 6, 4, 1, J-nya adalah 4, 6, 1, dan K-nya adalah 0, 0, 1. Nah, kita turunkan I-nya terlebih dahulu, yaitu 6. Untuk mencari I-nya, berarti kita harus menutup baris pertama, kolom pertama, yaitu 6 dikali 1, 0 dikali 1. Nah, selanjutnya kita turunkan yang J, yaitu 4. Berarti diturunkan menjadi negatif 4. Oke, berarti kita tutup baris pertama, kolom kedua, yaitu 4 dikali 1 dan 0 dikali 1. Oke, lanjut kita cari yang K, itu nilainya adalah 0. Untuk mencari K-nya ini berarti kita harus menutup
baris pertama kolom ketiga, yaitu 4 dikali 1, 6 dikali 1. Kita lanjut penjumlahan. 6 dikali 1 hasilnya 6, 0 dikali 1 hasilnya 0. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Oke, lanjut yang J kita jumlahkan. 4 dikali 1 adalah 4, 0 dikali 1 adalah 0. 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Kita lanjut ke yang K. 4 dikali 1 hasilnya 4, 6 dikali 1 hasilnya 6. 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2. Nah, kita turunkan IJK-nya. Berarti di sini kan udah diganti menjadi 6, 4, 0. Berarti kita I-nya itu adalah 6, J-nya adalah negatif 4, dan K-nya adalah 0. 6 dikali 6 hasilnya 36, negatif 4 dikali 4 hasilnya negatif 16, 0 dikali negatif 2 hasilnya 0, maka hasil akhirnya adalah 20. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu hasil kali triple. Hasil kali triple adalah operasi yang melibatkan 3 vektor dalam ruang 3 dimensi, menghasilkan skalar atau triple dot product atau vektor dalam kurung triple cross product. Lanjut ke sifat-sifat triple. Yang pertama ada skala triple product atau dalam kurung disebut dengan hasil triple skalar. Rumusnya yaitu A dot dalam kurung B cross C. Yang kedua yaitu vektor triple product atau biasa disebut dengan hasil kali triple vektor. Rumusnya yaitu A cross dalam kurung B cross C. Yang ketiga yaitu hasil kali A dot B cross C biasanya disebut hasil kali triple skalar atau hasil kali box dan dinotasikan dengan A, B, C. Hasil kali A cross dalam kurung B cross C biasa disebut dengan hasil kali triple vektor. Demikian presentasi dari saya tentang hasil kali vektor dalam aljabar linier. Kita telah sama-sama menjelajahi yang pertama ada perkalian titik, yang kedua ada perkalian silang, dan yang ketiga ada perkalian triple. Seperti kata Galileo, matematika adalah bahasa alam semesta, dan hari ini kita telah mempelajari salah satu alfabetnya yaitu vektor. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan selama presentasi. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar meskipun secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.